والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Tidur kita ini sebagai istirahat. Tidur kita itu sebagai ibadah apabila kita benar-benar melakukan tidur ini dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana adab atau doa atau zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Al-ayah. Dalam surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 191 dan 192 ini Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Sahabatku rahimakumullah, ada hadis sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Hudzaifah dan Abu Dzar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbaring di tempat tidurnya, maka beliau mengucapkan, Bismikallahumma ahya wa umut. Bismikallahumma ahya wa umut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kemudian sahabatku rahimakumullah, ada hadis sahih lagi yang diriwayatkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Telah bersabda Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian berbaring ke tempat tidurnya, maka hendaklah ia mengipaskan tempat tidurnya dengan bagian dalam sarungnya. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang ia tinggalkan padanya. Kemudian berdoalah, membacalah Bismika Rabbi wa ta'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ini hadisnya sahih, sahabatku rahimakumullah. Bismika Rabbi wa du'tu jambi wa bika arfa'uh. Dengan namamu, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau menahan jiwaku, maka rahmatilah ia. Wa in arsaltaha fahfadha. Dan jika engkau melepaskannya, maka peliharalah ia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Sebagaimana engkau memelihara para hambamu yang saleh. Tidur adalah isyarat kita wafat. Di alam kubur, ketika kita baru saja ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apabila orang yang beriman maka menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar Nakir, dijawab dengan baik, sehingga dia memohon kepada malaikat agar dipertemukan lagi dengan keluarganya, akan mengabari tentang bahagianya di alam kubur. Tetapi malaikat tidak bisa menyanggupinya, karena memang sudah ditakdirkan kita kalau di alam kubur, ya alamnya beda dengan dunia. Maka apa kata malaikat? Nam, tidurlah. Tidurlah, wahai hamba Allah, karena tidurmu itu akan menunggu atau istirahat datangnya hari kiamat. Sahabatku rahimakumullah, selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, ada
riwayat Sahih Bukhari lagi dalam Sahih Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ayatani min akhir suratil Baqarah man qara'a bihima fi lailatin kafatahu." Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, siapa yang membacanya pada malam hari, maka keduanya mencukupinya. Sahabatku rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat mengenai kalimat kafatahu. Ada yang mengatakan keduanya mencukupinya dari malapetaka pada malam tersebut. Dan yang lain mengatakan keduanya mencukupinya dari qiyamul lail atau salat malam. Maka kedua pendapat tersebut wallahu a'lam bisa dipakai. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhuhri ilaika raghbatin wa rahbatin ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Sahabatku rahimakumullah, jika engkau wafat, maka engkau wafat dalam keadaan fitrah atau Islam, dan jadikanlah doa ini sebagai akhir ucapanmu. Jadi lafaz hadis ini adalah salah satu riwayat Imam Bukhari, sedangkan riwayat yang lain serta riwayat Muslim itu tidak jauh berbeda. Jadi dalam bacaan ini sahabatku rahimakumullah, apabila kita akan mendatangi tempat tidur, maka berwudu dulu. Berwudu. Idza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalat. Apabila engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudunya orang mau salat. Kemudian setelah berwudu, maka diusahakan salat. Salatnya apa? Boleh salat syukrul wudu, salat mutlak gitu ya. Atau mungkin juga boleh kita mengerjakan salat witir sebelum tidur. Sahabatku rahimakumullah, kemudian setelah itu berbaringlah di atas lambung kananmu. Kemudian bacaan ini. Apabila kita ditakdirkan meninggal, maka meninggal dalam keadaan fitrah. Meninggal dalam keadaan fitrah. Maka jadikanlah doa-doa ini sebagai akhir dari ucapan kita. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhuhri ilaika raghbatin wa rahbatin ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu, aku pasrahkan urusanku kepadamu, dan aku letakkan punggungku ke haribaanmu dengan penuh rasa harap dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada jalan keselamatan dari kekuasaanmu kecuali hanya kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utus. Sahabatku rahimakumullah, banyak sekali tentang bacaan-bacaan zikir ketika tidur misalnya. Maka ada lagi misalnya Iqra qul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Ini hadis sahih juga. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah menyelesaikannya, karena surat tersebut sebagai pembebas dari kesyirikan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Ini hadis sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, bahwa Rasulullah apabila berbaring ke tempat tidurnya juga beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta memberikan kecukupan dan tempat tinggal, karena betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian sahabatku rahimakumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah tidak tidur sebelum membaca surat Bani Israil dan juga surat Az-Zumar. Nah, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan.
Kemudian yang perlu dipahami lagi, yaitu ketika kita akan menghadapi persoalan-persoalan